warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Indra Putri from Management Class 25A with student ID 245110887. Today I would like to present about management and leadership in organization. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi yang merupakan dua aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama, manajemen dapat diartikan sebagai proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi, seperti sumber daya manusia, waktu, serta dana, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen tidak hanya sekedar mengatur, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, memiliki arah yang jelas, serta mampu meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan adanya manajemen yang baik, organisasi dapat berjalan secara terstruktur, sistematis, dan lebih mudah dalam mencapai target yang telah ditentukan. Sebaliknya, tanpa manajemen yang baik, organisasi akan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi mengalami kegagalan. Di dalam manajemen, terdapat 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting karena berisi penentuan tujuan organisasi serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapainya. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi agar pekerjaan dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak tumpang tindih. Pengarahan merupakan proses memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada anggota agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian dilakukan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan, memastikan kesesuaian dengan rencana, serta melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi, tetapi juga berperan sebagai teladan, motivator, serta penggerak yang mampu menciptakan suasana kerja yang positif. Pemimpin yang baik umumnya memiliki karakteristik seperti bertanggung jawab, jujur, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, serta mampu memahami dan menghargai pendapat dari anggota organisasi. Kemampuan untuk memotivasi dan membangun kerjasama tim juga menjadi salah satu faktor penting dalam kepemimpinan yang efektif. Dalam kepemimpinan, terdapat beberapa gaya yang umum digunakan, yaitu gaya otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya di mana seluruh keputusan diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota. Gaya ini biasanya efektif dalam kondisi tertentu yang membutuhkan keputusan cepat, namun dapat mengurangi partisipasi anggota. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya yang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin tetap memegang kendali, tetapi memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pendapat, sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama tim. Sedangkan gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya yang memberikan kebebasan kepada anggota dalam menjalankan tugasnya, dengan pengawasan yang minimal. Gaya ini cocok diterapkan apabila anggota memiliki tingkat kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Jika dilihat dari perbedaannya, manajemen lebih berfokus pada sistem kerja, perencanaan, serta pengaturan kegiatan organisasi agar berjalan secara teratur dan efisien. Sementara itu, kepemimpinan lebih berfokus pada kemampuan dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang di dalam organisasi agar memiliki semangat dan tujuan yang sama.
Manajemen menciptakan keteraturan dan stabilitas, sedangkan kepemimpinan menciptakan motivasi, inovasi, dan kekompakan dalam tim. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen tanpa kepemimpinan dapat membuat organisasi menjadi kaku dan kurang memiliki semangat, sedangkan kepemimpinan tanpa manajemen dapat menyebabkan organisasi kehilangan arah dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, keseimbangan antara manajemen dan kepemimpinan sangat dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan kepemimpinan merupakan dua komponen utama dalam suatu organisasi yang saling melengkapi. Manajemen berperan dalam mengatur dan mengelola sistem kerja secara terstruktur, sedangkan kepemimpinan berperan dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi. Dengan penerapan manajemen yang baik dan kepemimpinan yang efektif, organisasi akan mampu mencapai tujuan secara lebih optimal, serta mampu berkembang menghadapi berbagai tantangan. Thank you very much for your attention. I hope this presentation can be useful or give a better understanding about the topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.